Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat horor klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, sobat horor klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan mengangkat cerita tentang bangunan sekolah ya yang sekarang kurang lebih sudah berumur hampir 40 tahun ya, karena sekolahan ini dulu didirikan pada tahun 81 ya. Nah, ada apa saja di sekolah ini? Silahkan sobat horor klasik menyimak cerita ini sampai dengan selesai. Namun seperti biasanya, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, izinkan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada sobat horor klasik yang telah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel horor klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel horor klasik. Sekolah yang akan saya ceritakan ya dalam cerita ini merupakan sebuah sekolah swasta yang bisa dikatakan cukup bonafit ya di kota Semarang, dan dulu awalnya lokasi yang dijadikan sekolah ini merupakan sebuah area perbukitan, di mana di atas perbukitan ini terdapat pemakaman. Jadi secara ringkasnya bisa dikatakan bahwa bagian belakang dari sekolah ini dulunya merupakan area pemakaman yang bisa dikatakan digusur ya pemakamannya, sehingga pemakaman yang terkena penggusuran karena pembangunan sekolah ini akhirnya dipindahkan, kurang lebih seperti itu. Bangunan sekolah ini sendiri terdiri dari 2 lantai. Jadi kalau gambarannya ya, bila kita ini berdiri di lantai 2 dan kita berada di area belakang dari sekolahan ini, kita akan menjumpai sebuah tembok pagar ya yang cukup tinggi, dan tepat di balik tembok itu merupakan area pemakaman yang masih tersisa. Jadi memang supaya kondisi sekolah ini bisa rata dengan jalan raya yang ada di depan sekolahan, yang awalnya bukit ini ya, itu dikepras, sehingga yaitu tadi ketika kita berada di posisi lantai 2, bisa dikatakan memang posisi kita ini sejajar dengan jenazah-jenazah yang ada di dalam tanah. Hanya saja kita dengan area makam itu dipisahkan oleh sebuah tembok yang cukup tinggi ya. Hingga memang karena posisi tembok yang cukup tinggi itu bisa dikatakan area belakang ya, atau kelas-kelas ya, ruangan-ruangan yang ada di area belakang ini memang kondisinya cukup gelap meskipun itu di siang hari. Nah, cerita yang akan saya angkat pada malam hari ini merupakan cerita yang dialami oleh Mas Boga ya. Jadi ketika pembangunan sekolahan itu di tahun 81 sedang berjalan, kebetulan yang memimpin proyek pembangunan sekolah ini perusahaan kontraktor yang dipimpin oleh Pak Tarto. Dan Pak Tarto ini merupakan ayah kandung dari Mas Boga. Nah, karena memang
Mas Boga ini anak laki-laki tertua ya, putra laki-laki tertua dari Pak Tarto. Nah, istilahnya itu namanya orang tua ya. Pak Tarto ini mengajari Mas Boga cara mencari uang, istilahnya seperti itu. Kondisi Mas Boga sendiri ya di tahun itu sebetulnya masih sekolah ya pada saat itu ya, masih SMA ya. Namun karena memang menurut Mas Boga ya, didikan dari ayahnya atau dari Pak Tarto ini memang cukup keras dan disiplin ya, sehingga Mas Boga sendiri ya merasa maklum dan wajar-wajar saja meskipun masih usia sekolah, namun oleh ayahnya Mas Boga ini sudah diajari caranya mencari uang. Nah, ketika itu Mas Boga memang kebetulan memiliki keterampilan ya di bidang listrik ya. Hingga oleh Pak Tarto ini ceritanya Mas Boga diberi pekerjaan ya untuk memasang instalasi listrik di sekolah baru tersebut. Nah, ketika itu kurang lebih mungkin di pertengahan jelang tahun ajaran baru ya, karena memang angkatan pertama dari sekolah ini memang angkatan 81 ya, itu angkatan pertamanya. Jadi kalau Mas Boga tidak salah ingat ya, ketika itu kurang lebih di bulan Februari atau Maret kalau Mas Boga tidak salah ingat, itu Pak Tarto ini mulai memberi instruksi kepada Mas Boga untuk segera memasang instalasi listrik sekolah tersebut. Yang saya maksud instalasi listrik ini untuk internal ya, pemasangan kabel, pemasangan saklar lampu, kemudian steker dan sejenisnya ya, bukan instalasi yang menyambung ke PLN ya, bukan, tapi instalasi kabel-kabel yang ada di dalam gedung itu sendiri. Nah, karena memang posisi Mas Boga yang masih sekolah ya otomatis memang Mas Boga ini hanya bisa mengerjakan pekerjaan tersebut ya sepulang sekolah. Dan memang ketika itu Mas Boga memperkirakan masa pemasangan kabel-kabel ya dan sebagainya itu akan selesai dalam jangka waktu 2 minggu. Dan memang itu semua dikerjakan oleh Mas Boga seorang diri. Dan Pak Tarto pun ya tidak mempermasalahkan hal tersebut ya, karena bagi Pak Tarto yang penting selama Mas Boga bisa menyelesaikan sesuai tenggat waktu yang ditentukan ya tidak masalah bagi Pak Tarto. Nah, akhirnya ya ritme yang dijalankan oleh Mas Boga itu setiap beliau ini pulang sekolah ya, beliau ini langsung menuju ke sekolah baru ini. Kemudian Mas Boga ini langsung mengerjakan instalasi listrik ini atau pemasangan kabel dan sebagainya ini step by step. Jadi mulai dari masing-masing kelas ya seperti itu. Dan memang umumnya itu kan Mas Boga kalau sampai di sekolah baru ini ya masih siang ya, kurang lebih masih jam-jam 2 siang. Dan memang Mas Boga ini tidak terlalu ngoyo ya, karena memang ruang kelas yang ada di sekolah baru itu tidak begitu banyak ya, kurang lebih hanya ada sekitar 36 ruangan ya, hanya sekitar 36 ruangan. Dan dalam satu kali kedatangan ini memang Mas Boga bisa menyelesaikan rata-rata ini 3 ruangan seperti itu. Dan memang ketika jam-jam para pegawai yang menyelesaikan finishing ya, seperti semacam pengecatan atau pembersihan sisa-sisa kotoran, itu memang rata-rata mereka meninggalkan tempat kerja itu kan jam 5 ya, sehingga memang di pikiran Mas Boga ketika itu ya tidak masalah, sehingga ketika dari jam 2 siang sampai jam 5 sore ini pemikiran Mas Boga ini masih ada temannya untuk bekerja seperti itu. Nah, selesai kurang lebih 10 hari pertama ya, 10 hari pertama
Mas Boga ini mulai mengerjakan ruangan yang cukup besar. Kalau tidak salah ya, waktu itu Mas Boga mulai mengerjakan ruangan aula, di mana ruang aula tersebut memiliki luas yang kurang lebih 3 kali lipat ruangan kelas. Dan ketika Mas Boga melihat gambar dari peletakan steker listrik, saklar dan sebagainya ini, ternyata cukup banyak steker dan saklar yang harus dipasang di ruangan tersebut, termasuk fitting lampu. Ya wajar ya, itu ruangan besar, sehingga memang ibaratnya dalam hitung-hitungan Mas Boga ya, sehari itu mau tidak mau Mas Boga kemungkinan hanya bisa menyelesaikan satu ruangan aula itu saja. Nah, singkat cerita, ketika sudah jam 5 sore, waktu di mana para pekerja yang lain ini sudah mulai akan pulang ya, Mas Boga ini ternyata belum selesai ceritanya. Jadi istilahnya kalau menurut Mas Boga, kondisinya itu nanggung ya. Mau pulang kok ya hanya tinggal sedikit ketika itu menurut Mas Boga. Tapi kalau misalnya Mas Boga ini tidak pulang dan menyelesaikan, maka itu artinya Mas Boga akan sendirian di gedung tersebut. Dan jujur ya, Mas Boga ini memang belum pernah sendirian di gedung baru tersebut. Apalagi mengingat gedung tersebut memang belum dialiri listrik, ya tentunya Mas Boga tidak mungkin juga misalnya ya bekerja sampai lembur sampai malam akan mendapatkan penerangan, kecuali bila dia membawa penerangan sendiri, semisal senter atau semacamnya. Namun ketika itu ya, dalam pemikiran Mas Boga, karena memang merasa nanggung, istilahnya mungkin 15 atau 20 menit lagi pekerjaan instalasi di aula itu bisa selesai, Mas Boga ini nekat meneruskan pekerjaannya dan mengabaikan ajakan pulang dari pekerja-pekerja yang lain. Nah, ketika itu memang ada ya beberapa pekerja yang sempat menggoda Mas Boga, hati-hati kalau sendirian di gedung ini, nanti salah-salah ada yang mengganggu. Namun Mas Boga ya hanya menanggapi dengan bercanda juga ya, tidak terlalu menganggap serius hal tersebut. Nah, kembali ke Mas Boga yang pada akhirnya betul-betul sendirian ya di gedung sekolah baru ini. Ketika itu Mas Boga sudah sampai di titik terakhir ya, titik terakhir di mana dia tinggal menyambungkan kabel sambil memasang saklar dan steker di situ. Nah, memang posisi terakhir yang dipasang Mas Boga ini terletak di sebelah pintu aula ya. Aula itu memang memiliki 3 pintu, dan pintu yang titik saklar yang sedang dikerjakan oleh Mas Boga ini berada di pintu yang tepat bila pintu itu terbuka, pandangan orang dari dalam aula itu akan menuju ke lorong yang mengarah ke belakang, atau yang tadi saya sebutkan tertutup oleh dinding sangat tinggi sehingga area tersebut sangat-sangat gelap. Nah, waktu itu memang Mas Boga ini mengerjakan saklar tersebut memang dalam keadaan pintu dibuka ya, karena memang situasi memang sudah menjelang maghrib dan langit juga sudah mulai agak gelap ya, sehingga memang Mas Boga tentunya membutuhkan sedikit penerangan ya. Dan Mas Boga memang sudah bertekad segera setelah titik itu selesai, Mas Boga akan bergegas pulang meninggalkan area tersebut, karena memang penjaga proyek sendiri ya itu biasanya itu memang baru datang itu setelah maghrib, itu menurut cerita Mas Boga ya. Nah, akhirnya betul setelah spot itu atau titik saklar itu sudah selesai,
Dan Mas Boga ini sedang membereskan alat-alatnya, di dalam tas. Posisi Mas Boga ketika itu berjongkok ya, di dekat pintu menghadap ke arah luar dengan tas di depannya. Dan ketika pandangan Mas Boga ini sedang fokus ke peralatan dan tasnya, jadi posisi kepalanya sedikit menunduk ya, Mas Boga ini tiba-tiba dikejutkan oleh bau anyir darah yang cukup kuat ya. Dan Mas Boga ini tiba-tiba sedikit merinding karena entah itu hanya perasaan atau memang bagaimana, namun yang jelas Mas Boga ini bercerita dia itu tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuhnya, dan dia mempercepat beres-beresnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Dan akhirnya ketika semua alat sudah masuk ke dalam tas dan Mas Boga ini bangkit dari jongkoknya, Mas Boga ini sangat terkejut ya, karena dari dalam lorong yang gelap itu ada sosok wanita dengan baju putih dan perut yang besar ya, seperti hamil ya. Namun di bagian perut ini terdapat banyak sekali darah di perutnya itu. Nah, sosok perempuan tersebut melayang dengan sangat pelan menuju ke arah Mas Boga. Nah, Mas Boga yang melihat sosok tersebut ya, spontan ya lari terbirit-birit keluar dari gedung tersebut dan bergegas mengambil sepeda motornya dan kemudian pergi secepatnya dari gedung tersebut. Nah, alhamdulillah ya, Mas Boga hanya melihat penampakan itu saja. Dan ketika sampai di rumah ya, Mas Boga ini ditanya oleh Pak Tarto, oleh ayahnya, kenapa kok pulangnya sudah gelap. Dan kemudian Mas Boga ini menjelaskan posisinya bahwa dia tadi mengerjakan ruang aula yang cukup besar dan membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, tidak lupa Mas Boga ini menceritakan tentang sosok wanita yang tadi dia lihat. Nah, oleh Pak Tarto ini mengatakan kepada Mas Boga bahwa jangan pernah berada di gedung sekolah yang baru itu pada waktu-waktu menjelang maghrib, karena memang ternyata Pak mendapat cerita ya dari penjaga gedung yang posisinya memang belum ditempati ya di malam hari ini. Itu memang penjaga ini sering bercerita atau pernah bercerita kepada Pak Tarto bahwa pada suatu malam ketika dia sedang berkeliling, dia ini sempat melihat wujud dari perempuan yang tadi saya gambarkan ya ketika dilihat Mas Boga dari arah lapangan masuk ke dalam pintu besi yang menuju ke arah lorong yang tadi saya sebutkan itu. Nah, menurut Pak Tarto ya, sosok wanita dengan perut besar atau dalam kondisi hamil namun memiliki atau terdapat banyak sekali darah ya di bagian perut, itu konon disebut sebagai welwok ya. Kalau orang-orang kuno, orang zaman dulu itu menyebutnya itu adalah sosok welwok. Nah, Mas Boga ini penasaran pada akhirnya ketika mendengar cerita Pak Tarto, welwok itu apa? Dan kemudian Pak Tarto ini menerangkan bahwa konon di zaman dulu welwok ini merupakan manusia biasa yang meninggal pada saat kondisi hamil. Dan kemudian rasa rasa gelo ya kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin sesal ya, menyesal. Mungkin
perasaan menyesal yang terlalu tinggi itulah yang akhirnya membuatnya seperti istilahnya arwah penasaran ya. Kalau menurut orang kuno sih seperti itu. Itu yang diceritakan Mas Boga menurut dari penuturan Pak Tarto. Nah, terus terang ya, saya juga baru pertama kali mendengar istilah whale walk itu ya dari Mas Boga ini. Dan karena saya penasaran ya, akhirnya lagi-lagi ya saya menemui salah satu sahabat sepuh saya, yaitu Pak Bayu. Mungkin kalau sobat horor klasik yang sudah rutin ya mendengarkan cerita saya sudah paham siapa Pak Bayu yang saya maksud ya. Dan beliau pun juga akhirnya menjawab rasa penasaran saya. Memang konon ya itu tadi seperti yang disebutkan Pak Tarto, whale walk ini memang dipercaya dulunya merupakan wanita yang meninggal dalam kondisi hamil, namun bisa dikatakan kematiannya ini tidak wajar ya, seperti misalnya bunuh diri, dibunuh, atau meninggal ketika proses melahirkan, namun bayinya ini belum sempat keluar dari perut. Itu yang satu tambahan baru ya yang saya dapatkan dari Pak Bayu. Ya wallahu alam ya tentang whale walk ini ya. Kalau saya pribadi memang istilahnya lebih ke pemahaman bahwa orang kalau sudah meninggal ya sudah, artinya memang tidak mungkin ya menjadi arwah penasaran atau gentayangan. Yaitu kalau dalam pemahaman saya memang merupakan jin yang membo-membo ya kalau istilah Jawanya, atau menyamar atau menyerupai ya dari sosok orang yang mungkin meninggal dalam keadaan yang bisa dikatakan tidak wajar. Dan memang hal tersebut ya kalau boleh saya bilang bisa menimbulkan fitnah ya nantinya bagi si mayat itu sendiri ya, atau orang yang meninggal itu sendiri. Ya wallahu alam ya. Namun yang jelas memang bagi saya ya yang baru pertama kali mendengar istilah whale walk ini ya memang cukup menarik saya kira cerita ini. Dan mungkin ada di antara sobat horor klasik yang pernah mendengar atau mungkin malah memiliki pengalaman dengan sosok whale walk ini, boleh menambahkan di kolom komentar. Mungkin ada ciri atau apa ya asal usul whale walk ya yang mungkin tidak saya ketahui, atau mungkin bisa jadi penampakan serupa di daerah sobat horor klasik masing-masing, namun mungkin dengan istilah yang berbeda ya. Nanti saya kira tidak ada salahnya lah kita sharing tentang ini. Silahkan nanti sobat horor klasik bisa menuliskan di kolom komentar. Mungkin juga bagi sobat horor klasik yang berada di negara lain ya, misalnya mungkin di negeri jiran atau di negara manapun, mungkin ada juga sosok seperti yang saya ceritakan dan apa mungkin sebutannya di negara masing-masing atau di daerah masing-masing. Dengan senang hati saya akan gembira bila ada yang menambahkan tentang cerita tentang sosok tersebut. Nah, demikian sobat horor klasik cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga sobat horor klasik terhibur dengan cerita yang saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.